salam, dan bahagia. Perkenalkan, saya Dengin Fazlum Rahmat Barugu, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 dari UPTD SMP Negeri 1 Moroe, Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Nilai guru penggerak terdiri dari 5, yaitu 1. Mandiri, itu adanya motivasi dalam diri sendiri untuk membuat perubahan baik di lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Selanjutnya reflektif, yaitu adanya keinginan untuk membuka diri terhadap pengalamannya, melakukan evaluasi terhadap apa saja yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Yang ketiga adalah kolaboratif, yaitu membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis seluruh stakeholders pendidikan untuk kemajuan sekolah. Seterusnya, yang keempat adalah inovatif, yaitu adanya gagasan baru tentang variasi model, metode, dan suasana pembelajaran yang berpusat kepada murid agar terwujudnya minat dan motivasi belajar. Dan yang terakhir adalah nilai berpihak pada murid, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minat dan bakat sesuai dengan kodrat murid. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Nilai berpihak pada murid, nilai ini memberikan arti bahwa sebagai guru dalam pembelajaran maka wajib menerapkan sistem Among dengan mempertimbangkan kodrat yang dimiliki murid, sehingga dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran harus mampu menyesuaikan kebutuhan, potensi, minat, dan bakat murid, serta mengembangkan potensi murid supaya tumbuh optimal. Nah, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah 1. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan sistem Among. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif secara menyeluruh. Nilai yang kedua adalah reflektif, yaitu bagaimana guru memiliki sikap nilai reflektif dapat membuka diri dan memaknai terhadap pengalaman yang dialami sendiri maupun yang terjadi di lingkungan sekitar sekaligus mengevaluasinya secara positif. Nah, setelah dilakukan refleksi maka harus melakukan aksi atau respon perbaikan terhadap pengalaman yang telah berlalu sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Ketika kita melakukan refleksi, maka ada 2 jenis langkah. Kita pilih salah satu. Yang pertama adalah 4P, yaitu refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Grenaway dengan 4 langkah. Yang pertama yaitu peristiwa fact, kemudian perasaan feeling, pembelajaran finding, dan penerapan ke depan future. Dan boleh kita juga lakukan refleksi dengan model yang kedua adalah refleksi 5M, yaitu merupakan sebuah model yang digunakan yaitu mendeskripsikan atau reporting, merespon atau responding, mengaitkan atau relating, menganalisis reasoning, dan merancang ulang atau reconstructing. Kegiatan yang sudah saya lakukan pada tahap ini adalah memanfaatkan hasil supervisi sebagai perbaikan pembelajaran. Yang kedua yaitu memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat sebagai perbaikan diri. Yang ketiga, tetap konsisten dalam melakukan refleksi setelah pembelajaran dilaksanakan. Dan yang keempat, hal yang kurang terus diperbaiki dan hal yang baik terus dikembangkan dan ditingkatkan. Seterusnya adalah nilai mandiri. Sebagai seorang guru harus memiliki kemauan dan motivasi diri yang kuat. Saya akan selalu berusaha untuk melakukan perubahan dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri secara mandiri. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang harus mampu memberikan tauladan bagi murid-muridnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan ini adalah guru harus memiliki percaya diri yang tinggi dan yakin memiliki potensi. Yang kedua, guru memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, guru yang memiliki inisiatif, terbuka dan terbiasa menerima pendapat orang lain dan menghargai waktu dan siap menerima perubahan yang ada. Nah, kegiatan yang sudah saya lakukan secara berkelanjutan yaitu aktif dalam merencanakan melaksanakan pembelajaran secara mandiri,
Yang kedua, aktif dalam mengikuti berbagai pengembangan keprofesian yang dilakukan baik dari segi online maupun secara tatap muka. Aktif dalam pelatihan dan webinar dalam meningkatkan pengembangan diri. Dan yang terakhir yang sudah dan akan saya lakukan adalah merefleksikan pembelajaran secara mandiri. Adapun bukti-bukti kegiatan yang telah saya lakukan secara mandiri seperti yang ada di dalam gambar ini. Yang kemudian, nilai kolaboratif. Sebagai guru harus mampu membangun hubungan kerja yang baik dan positif dengan murid, rekan sejawat, orang tua murid, komite sekolah, organisasi lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Dengan adanya kolaborasi dalam suatu unit kerja, maka perubahan dapat dilakukan karena didukung oleh berbagai pihak serta bersama-sama dalam memajukan sekolah, terutama dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan di sini adalah ada 3: selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat murid, dan orang tua murid di sekolah sehubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, bekerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu sekolah. Yang ketiga, bekerja sama dengan komunitas belajar untuk meningkatkan input, proses, dan output pembelajaran. Yang terakhir yaitu nilai inovatif. Nah, seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran, inovasi sangatlah penting dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat menyenangkan dan bermakna bagi murid. Inovasi dalam hal ini adalah adanya ide baru atau gagasan baru tentang variasi metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat pada murid agar terwujudnya minat dan motivasi belajar. Dalam mewujudkan nilai-nilai inovatif, ada pun hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah berusaha memunculkan ide baru dan ingat harus tepat guna. Yang kedua, mewarisi sifat mandiri, maju dan pantang menyerah kepada murid. Yang ketiga, mengadopsi ilmu teknologi secara kontekstual. Keempat, dapat memperbaiki kualitas pembelajaran. Kegiatan yang sudah akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah: 1. Saya menjadi inisiator dan proktor ANBK Moda Semi Daring sejak tahun 2018 hingga saat ini di sekolah. Kedua, saya menerapkan sistem ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah saat ini. Yang ketiga, saya melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Yang keempat, saya memanfaatkan teknologi sebagai media dan sumber belajar. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam dan bahagia. Mari tergerak, mari bergerak, mari menggerakkan. Ya Ahu Horas.